Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Di video kali ini kita bakal bahas dua komenan. Ini ada yang komen berupa rekomendasi unit dengan harga budget kuli. Kalau ini agak susah. Nanti juga ada sebuah requestan dari Bang Setiawan. Ini salah satu salah satu penonton setia. Beliau minta dispilkan untuk unit-unit yang 2 jutaan bawah untuk harganya ya. Kalau yang kuli ini agak susah, soalnya beda daerah juga beda upah kulinya. Jadi ya nanti kemungkinan juga masih masuk lah untuk bagian dari pembahasan kita berupa harga yang di bawah 2 jutaan yang diminta sama Bang Setiawan tadi. Oke, kita coba untuk bahas ya untuk di video kali ini. Nanti ada beberapa unit yang pakai tabung bocap juga ada. Terus ada unit yang kecil gini mungkin buat panjangnya. Terus untuk bagian dari unit-unit yang lainnya itu mungkin di PCP 1 jutaan sama unit dari keluarga Uklik itu nanti juga ada, sama gejluk juga. Soalnya di bawah 2 juta ya, jadi ini saya agak leluasa, jadi video saya buat 3 jam pun juga agak masalah kalau ada request, tapi jangan ya. Oke, mari kita lanjut di video kali ini. Oke teman-teman, ini unit pertama, ini yang masuk di kategori harga bocap murah ya. Ini kalau dimasukin ke pertanyaan budget kuli ini masih cocok. Unitnya itu di bocap Jawa. Ini unitnya itu bocap Jawa. Kita kasih harga itu di 2.550.000. Nanti sudah dapat teleskop, tapi bukan teleskop ini. Terus kalau teman-teman nanti ambil di unit saja di 2.400.000 buat unit saja. Tambah teleskop nanti di 2.550.000 atau nanti minta potongan ya tak kasih 2,5 lah sama teleskop ya. Oke, unitnya ini dia pakai tabung bocap yang kecil. Nanti saya perlihatkan juga dari keluarga bocap bogel juga, cuma dari tabungnya itu dia pakai tabung gede di tabung 500 cc. Ini unitnya itu termasuk irit, stabil, dan juga penggunaannya pastinya memudahkan buat teman-teman yang mungkin lebih mementingkan sebuah unit yang enggak terlalu berat. Unitnya ini cuma di 2,5 untuk bagian dari beratnya, tabung bocap 2,5 ya. Memang dari ukuran unitnya juga sih yang kecil, jadi untuk berat juga nggak terlalu berat juga untuk unitnya ya. Oke, bentar. Ya, lanjut ya. Unit ini itu pakai sebuah sistem pengurangan suaranya. Untuk biasanya itu kita pakai peredam ya, biasanya kalau punya unit yang pengen suaranya lebih kecil itu biasanya dipasang peredam. Tapi unit ini itu dia sudah pakai baffle, jadi modelnya itu kayak model-model Greyhound T-Rex versi bullpup. Itu juga ada kan serombong bafflenya di sini. Jadi untuk anginnya, suara ledakan yang keluar melalui proses gimana ya kalau ngejelasin, suara yang keluar karena akibat proses ledakan yang antara pertumbukan angin dan juga mimisnya itu kan biasanya jadi suara gede. Untuk unit ini buat pengurangannya itu sudah termasuk pengurangan yang sangat bagus untuk suaranya. Jadi untuk bagian dari suara nggak perlu dipertanyakan lagi. Kecil buat suaranya, tak kokang ya. Saya kokang dulu. Buat suaranya itu kayak gini teman-teman. Ya. Seperti sudah kepasang peredam ya untuk unitnya ya. Ya memang dari pembuangan anginnya itu dia sudah langsung. Jadi angin tertabrak di bagian ujung serombongnya ini, masuk dan terbuang di bagian bawah sini untuk anginnya. Oke ya. Untuk unit ini cocok buat penggunaan di 35 sampai 40 meter untuk unitnya. Tapi nanti juga menyesuaikan di bagian berat grain mimisnya. Kalau di 35 kemarin saya pakai 13 grain dari merek Hercules untuk penggunaannya. Untuk FPS dia unitnya itu juga termasuk FPS yang stabil. Untuk FPS dari unit ini itu juga termasuk stabil. Saya kemarin pakai 12 grain di Mimis Black Sniper ya, Mimis Black Sniper 12 grain. Buat FPS stabil di 763, 754 paling kecil. Ada lagi sih yang kecil lagi di 743, kalau enggak itu 36 kemarin. Tapi rata-rata di 750-an sampai 60-an rata-rata ya. Ini termasuk unit yang bisa teman-teman andalkan kalau teman-teman pengen cari unit dengan kestabilan yang bisa dimainkan, yang bisa diandalkan, yang bisa diadu lah untuk unitnya ya. Ini dia untuk
tabung itu pakai 300 cc untuk tabungnya, jadi kecil tapi dia irit untuk penggunaannya. Dan untuk bagian dari chamber dia masih pengerjaan biasa ya, belum CNC untuk pengerjaannya, masih semi. Untuk bagian dari picu dia bisa disetting, picu mat, cuma nyetingnya itu nanti agak dalam dikit di bagian dalam picunya sini. Jadi untuk penggunaan ya nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk kekerasan dan kelembutan untuk bagian tarikan picunya. Unit ini bisa dilipat juga untuk bagian dari popper belakang. Nah, kayak gini bisa dilipat juga. Jadi untuk penggunaan bisalah untuk digunakan belusukan, terutama biar unitnya itu nggak gampang kebentur sama semak-semak, terus untuk ya nggak sampai lah kebentur sama pohon juga ya. Soalnya unitnya itu pendek, lebih bisa dipendekkan lagi karena dia bisa dilipat lagi untuk bagian dari popper belakangnya ya. Oke, ini harganya 2550, 2.550. Kita dapat teleskop. Kalau teman-teman pengen ambil untuk unitnya saja di 2,4, atau nanti teman-teman kalau pengen tambah murah lagi bisa langsung hubungi nomor admin ya, nanti kita potong 50.000 juga untuk bagian dari harganya. Oke, ini yang pertama untuk bagian dari bocapnya. Terus ini ada juga dari bocap 500 cc malah, cuma dia modelnya bogel, harganya itu di 2.740.000, jadi masih bisa lah dikategorikan kepada budget kuli, tapi untuk modelnya itu sudah bocap. Nah, unitnya itu seperti ini teman-teman. Ini unitnya mini combat. Sudah pernah saya bahas juga untuk bagian spesifikasinya. Unit ini pakai tabung 500 cc. Untuk bagian dari larasnya dia pakai laras kecil, laras pendek. Jadi untuk penggunaan lebih cocok di 40-an lah. Nanti bisa juga lebih jauh, itu bisa saja. Ini itu nanti kita harus benar-benar menyesuaikan untuk bagian dari kriteria-kriteria yang diperlukan, kayak berat mimis, terus untuk bagian dari setelan power, dan untuk bagian dari kestabilannya kita harus benar-benar tahu untuk unit ini. Oke ya, ini unitnya itu pakai tabung 500 cc, tabung Venom 500 cc. Terus untuk pengisian pastinya di 2500 untuk maksimalnya. Tapi untuk keiritan unit ini bisa banget diandalkan teman-teman. Ya itu tadi yang 300 cc aja sudah irit, kok apalagi yang ini untuk penggunaan bogel lagi untuk bagian dari speknya ya. Untuk laras dia pakai laras OD nya itu OD 13 untuk larasnya ini. Belum aja sih untuk bagian dari merek larasnya ya, masih masih biasa untuk unitnya. Oke ya. Terus untuk bagian dari speknya dia termasuk spek bogel, full bogel kecuali tabungnya. Untuk bagian dari chamber dia pakai chamber kecil, ya kecil banget untuk chambernya. Ini kalau kita bandingkan selisih segini. Nah, ini kalau ukuran chamber normal kan segini teman-teman ya. Dari ujung sini sampai ujung belakang sampai ujung depan yang saya batasin tangan. Untuk ukuran chamber normal itu seperti ini chambernya. Karena unit ini pakai chamber mini atau chamber kecil, jadi untuk bagian dari penggunaan juga pastinya nggak berat. Ini bisa digunakan untuk belusukan, atau mungkin kalau teman-teman punya sebuah biasanya kongsi sama peternakan. Biasanya ada juga orang-orang yang suka nembak, terus untuk bagian dari fungsi tembakannya itu alat tembak senapannya itu lebih difungsikan ke bagian untuk cari untung. Jadi kerjasama sama peternakan, di peternakan hewan kayak ayam petelur biasanya kan ada banyak tikus kan yang lewat di bawahnya itu, begitu sampai masuk ke kandangnya. Biasanya itu orang-orang ada yang pakai senapan ini untuk cari keuntungan di bagian situ, kan lumayan juga. Unitnya ini ringan, jadi untuk penggunaan dan pembawaan nggak perlu memakan tenaga. Untuk bagian pengisian juga pastinya lebih tahan lama untuk keiritannya. Jadi buat teman-teman ini sangat cocok. Untuk bagian dari untuk rel telenya ada yang berbeda, dia pakai rel tele ukuran 22. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa gunakan di ukuran 22, sekaligus bisa buat konten juga cocok ini untuk unitnya ya. Stabil untuk bagian dari akurasi, FPS dan juga powernya. Jadi sangat cocok buat teman-teman. Kalau saya rekomendasiin kepada kalian yang pengen cari unit bogel dengan tabung yang bisa banget diandalkan untuk keiritannya, ini sangat cocok. Oke ya, ini yang bagian dari bocapnya. Sekarang kita lanjut ke bagian dari unit-unit yang di bawah 2 jutaan ya. Ini masuk juga ke bagian budget kuli juga. Oke teman-teman, untuk bagian dari budget 2 jutaan itu 2 juta ke bawah ya. Kita langsung ambil dari yang paling tinggi dulu di 1.850.000. Unitnya itu monel buat tabungnya, monel tabung beres. Ini nanti kurang lebih sampai harga di harga 1.400.000
1.400.000. Ada juga model yang harganya 1.275.000 itu juga ada, nanti tak spilkan mumpung belum di packing untuk unitnya. Ini unitnya itu model tabung peres, salah satu unit big game yang bisa diandalkan juga. Sebelumnya untuk unit ini sudah sempat saya singgung di video kita yang sebelumnya untuk unit penggunaan slug ya, apakah model tabung peres sudah bisa digunakan untuk slug. Dan di situ juga saya lebih menjabarkan bagian penggunaan long range sih, sama sedikit membahas untuk bagian penggunaan main reticle terutama di teleskop. Untuk unit ini masih belum bisa digunakan untuk penggunaan slug. Sekalipun tabungnya gede, unit ini lebih cocok digunakan dipakai mimis dom. Ya memang untuk dari alurnya saja dia belum support slug. Lebih ke alur dom, alur 12 untuk bagian dari larasnya ini sekarang yang saya bawa pakai seamless untuk larasnya. Untuk beberapa unit yang sebelumnya, yang dulu itu banyak banget penggunaan kuningan. Jadi untuk unit-unit yang sekarang itu jarang juga untuk penggunaan kuningan. Di bagian larasnya lebih banyak ke seamless untuk penggunaan. Tapi untuk tabungnya dia pakai monel tebalan 3 mili. Jadi untuk pengisian bisa kuat sampai di sebenarnya sampai 5.000 bisa kalau kita ngacu ke manonya. Tapi karena kita lebih menyarankan ke keselamatan penggunanya dan juga untuk bagian dari keawetan tabungnya, penggunaan jangka panjang lebih cocok di penggunaan 3.500 sampai 4.000 PSI untuk pengisiannya. Jadi jangan terlalu penuh, soalnya unit ini pun juga bahaya. Kita main di 2.500 di 1.000 saja sudah bahaya, apalagi di 2 sampai di 5.000 ini doar gitu kan repot juga kan. Unit ini pakai tabungnya itu ukuran panjangnya itu di 65 cm ukuran tabungnya dari belakang ya. Oh selisih deh di 60-an cm untuk panjangnya. Kalau kita ukur kan bagian laras di sini kan teman-teman ya, di bagian pemasukan mimis. Kalau kita ukur di tabungnya itu biasanya agak maju dikit di antara sambungan sini kalau ngukurnya, itu pun juga kalau bener ya kalau sayanya ya. Oke ya, untuk unitnya ini harganya 1.850.000, penggunaan big game sudah cocok, jangkauan bisa di 40-an tergantung penggunanya, tapi saya lebih suka penggunaan di jarak 30 untuk unit ini karena dari unit big game sekalipun pengisiannya besar, sekalipun buat bagian dari larasnya itu panjang, dia lebih cocok penggunaannya itu lebih dekat sebenarnya untuk penggunaan, sehingga untuk pengenaan dia lebih cepat, lebih bagus. Karena itu tadi untuk bagian dari power dia juga bakal berpengaruh kepada perguliran mimis ketika keluar dari larasnya. Oke, ini yang pertama yang harga di bawah 2 jutaan. Kita lanjut lagi, ada oh ya Ruger. Ini Ruger teman-teman, untuk unitnya Ruger ini kebetulan unit Ruger Morgan A1. Untuk Ruger kita ada 2 model, ada yang pengisian single shoot dan juga magazine. Kalau yang single shoot itu di harga 1,7, kalau yang magazine itu di 1,8. Untuk unit ini harganya 1,7. Untuk unit barang gede kayak dur. Untuk unit ini juga bisa digunakan untuk big game teman-teman. Ini sangat cocok untuk penggunaan big game. Ini kebetulan unitnya yang single shoot, jadi untuk penggunaan lebih mudah juga. Ini model baru lagi untuk penggunaan dari pemasukan mimisnya, dan model dari mesinnya itu juga baru lagi. Kita total ada 3 model sekarang untuk bagian Morgan ya, Morgan A1 Morgan A1 sama Morgan Max ada 3 model. Ada yang modelnya itu persis kayak unit Black Army, itu juga ada modelnya ya. Ada juga yang pakai model Ruger polos seperti ini salah satu contohnya. Ada juga yang untuk bagian dari popornya itu dia yang ada kembangannya di sini. Ada model untuk penggunaan kita itu biar lebih raket lagi lah untuk genggamannya atau kembangannya biar lebih enak ya. Oke, untuk unit ini pakai laras panjang 70. Bahannya coba tak cek. Bahannya ini kayaknya kuningan sih. Ini yang saya pegang ini. Bentar ya. Ini bisa diisi sampai di angin 3.500 buat pengisiannya. Jadi cocok buat teman-teman yang pengen. Oh ya, masih seamless untuk penggunaan dari bahan larasnya. Ini bisa diisi sampai nggak sampai 4.000, sampai 3.500 lebih cocok. Untuk unit ini termasuk unit yang sangat cocok juga buat teman-teman yang pengen ambil unit senapan angin yang nggak pengen kelihatan untuk tabungnya, karena model Ruger kan untuk bagian tabungnya kan dia dibalut sama popor, jadi untuk penggunaan nggak terlalu kelihatan. Oke ya, unit ini ada berapa track coba? 1, 2, 3, 4. Akemen enggak? Banyakan lagi. 1, 2, 3, 4,
Wah, ada 5 track teman-teman sekarang. Soalnya beberapa unit itu kita sesekali harus ngecek. Soalnya ada upgradean biasanya dari pembuatnya. Ada yang dulu ini pakai 4 track paling tinggi, sekarang sudah 5 track. Luar biasa ini untuk unitnya ini. Oke. Dia larasnya pakai laras laras OD kecil. Dia pakai OD8. Ya, OD8 dan juga untuk tabung monelnya dia ketebalannya sama di di 3 mili untuk ketebalan larasnya ya. Ini sebenarnya pengen tak spill juga yang magazin, cuma karena sudah ke packing kemarin jadi nyisa ini. Untuk unitnya ini cuma warna coklat ya, yang model polosan seperti ini, model klasik banget untuk unitnya. Nah, kelihatan ya buat popornya dari depan sampai belakang klasik banget. Jadi untuk penggunaan sangat cocok buat teman-teman yang pengen punya unit yang nggak terlalu banyak hiasannya. Oke ya. Ini harganya 1,7 yang single shoot. Kalau yang magazin itu di 1,8. Ada juga yang Remington, cuma Remingtonnya itu kosong. Remington Monel sama harganya di 1,7, cuma kosong untuk unitnya. Jadi ya perbedaannya gini aja sih. Nah, ini untuk bagian yang tidak saya tutupin untuk tangannya ini, anggap saja magazin gitu ya. Nah, modelnya cuma ada cowakan dikit, tak kotak gitu, coba buat pemasangan magazin. Ini yang pertama untuk bagian Ruger. Kita lanjut ke bagian unit Monel yang satunya. Oke, ini unit Monel yang selanjutnya ada di Monel Popor Jati. Apa ini? Oke, unitnya Monel Popor Jati. Ini tracknya 5 apa 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, di 5. Kemarin juga ada yang 6 soalnya, jadi saya pastikan sekalian untuk penggunaannya tracknya ya. Ini pakai Monel juga, OD-nya 27, ketebalan sama di 3. Untuk bagian dari laras, dia pakai laras OD kecil juga, di laras OD8. Bahannya pakai seamless, alurnya 12. Ini penggunaan di 40 ke atas masih oke untuk unitnya. Big game, jadi teman-teman bisa sesuaikan juga untuk bagian dari tracknya. Soalnya kalau pakai pemakaian track 1 kan biasanya buat burung, 1, 2 biasanya untuk ukuran sedang, biawak atau yang lain sebagainya. Kalau yang 3 itu mulai merambah ke ukuran biawak yang lebih gede dan selanjutnya. Biasanya seperti itu penggunaannya. Oke ya. Unit ini pakai laras panjang 60, 70. Panjangnya di 70 cm, jadi sangat cocok buat teman-teman penggunaan di jarak-jarak 40 ke atas untuk penggunaannya ya. Ini buat pemasukan dia juga single shoot, belum magazin, sekalipun ini coakannya agak gede ya. Bukan model coak samping tapi potong potong besar ini bagian dari pemasukannya. Dia coak gede untuk bagiannya ya, bukan coak samping, coak tengah. Oke, unit ini bisa untuk digunakan di jarak tersebut untuk penggunaan big game. Oke, untuk penggunaan hewan buruan kecil, besar, sampai kecil, gede, dan juga sedang, ini juga cocok. Pakai setelan power juga. Ya, tadi buat unit yang ada setelan power sebelum ini itu tadi ada di Monel tabung peres ya. Kalau yang di Ruger itu nggak ada setelan powernya karena untuk tabungnya kan, untuk bagian mesinnya kan terbalut sama popor. Jadi kalau ditambahin setelan power itu nanti juga bakal merusak untuk bagian popornya, gampang patah juga. Oke ya. Ini harganya 1.650.000 sekarang, naik dikit untuk bagian harganya ya, karena permintaan juga lumayan banyak untuk unit ini. Oke ya, ini Monel Popor Jati. Kita lanjut lagi untuk bagian dari unit yang 1 jutaan ya, di bawah 2 juta lah. Kita lanjut ke bagian Mouser. Oh iya teman-teman, tadi saya kelupaan, ada unit juga yang di bawah 1 jutaan. Ini harganya 1.990.000, Marauder OD38, dan ini yang saya pegang di Mouser OD32 yang magazin. Dan magazinnya, yang magazin itu di 1.650.000 untuk unit ini. Ya, selisih dikit mahal ini daripada yang Popor Jati tadi. Untuk pengisian yang ini di 2.500 ya, untuk pengisian dari penggunaan unit ini. Yang Mouser OD32, bahan tabung stainless. Untuk bagian dari laras, dia pakai laras OD13. Bentar, kemarin saya ada juga dapetin unit yang larasnya itu di OD14 juga ada. Cek dulu ya. Untuk Mouser ada beberapa varian sebenarnya. Ada yang OD28 paling kecil, ada OD32 yang sedang, dan ukuran ada repotan. Cepat untuk lepasnya agak susah. Jadi OD-nya di OD13 untuk unitnya. Ingat saya seperti itu. Untuk yang paling gede di ukuran Mouser itu harganya di 1.990.000.
OD-nya itu di OD38 kayak yang Marauder ini. Untuk Marauder tinggal warna yang model ini ya. Kalau ada model beda juga sama untuk harganya. Oke, Marauder ini lebih cocok digunakan untuk big game. Untuk power sangat kencang biasanya Marauder. Untuk penggunaan lebih enak Marauder daripada Mauser. Ada perbedaan di bagian sininya teman-teman. Untuk pengokangannya dia lebih enak di Marauder daripada Mauser. Soalnya kalau Mauser itu kan masih pakai kokang putar, dan untuk bagian dari Marauder kan dia pakai set lever. Jadi penggunaan lebih lancar yang Marauder daripada yang Mauser. Nah, untuk kekurangannya biasanya itu kalau Mauser itu dia baik yang OD38, 28 maupun 32 itu sama. Biasanya untuk tarikannya, kalau teman-teman dapat unit dengan tarikan yang enteng itu ya termasuk keberuntungan. Soalnya rata-rata untuk dari Mauser itu bagian dari tarikan tracknya itu juga termasuk berat. Biasanya kalau nggak gitu nyeseti atau siset atau apa ya, seret untuk penggunaannya. Biasanya juga ada yang seperti itu, saya juga sering ngalamin soalnya. Jadi sekalian tak sharing. Untuk unitnya biasanya kalau Mauser ini lebih cocok condong ke bagian MIS yang modelnya seperti Jawara GR12, Tiger 12 Green, terus yang pakai mimis ya Super Dome lah buat penggunaannya. Itu yang kepalanya agak nyuak itu dia kurang cocok. Ini juga sama untuk penggunaan. Untuk modern lebih modern yang Marauder daripada yang Mauser. Untuk modelnya ya lebih modern yang Marauder daripada Mauser. Ya sekalipun sama-sama unit dengan OD38 pun untuk Mauser itu lebih enak. Kalau kita bandingin antara Mauser sama Marauder itu lebih enak yang Marauder penggunaannya. Tapi juga sering terjadi sebuah insiden di baik Mauser maupun Marauder. Itu mungkin ya kebanyakan perawatan. Ya, lebih cenderung ke perawatan sih sebenarnya untuk model-model yang seperti ini. Lebih rutin untuk perawatannya, lebih rutin untuk ngecek isi dalam tabungnya juga ya. Soalnya kan untuk bagian pengisian, terutama buat teman-teman yang ngandelin pengisian kompresor itu kan pastinya setiap angin yang masuk ke dalam tabung itu kan juga bercampur sama air. Jadi kalau airnya itu kalau kering untuk bagian dari dalamnya itu ya aman. Kalau sering ada airnya atau airnya ngendap itu biasanya yang berpengaruh sehingga terjadi insiden seperti itu. Untuk teman-teman yang kemarin nonton untuk di video-video channel lain yang terjadi insiden seperti itu, saya kasih spill untuk unitnya itu di Marauder, kalau nggak gitu di Mauser yang pakai model seperti inilah rata-rata. Ya kalau teman-teman tetap pengen beli untuk unit ini, disarankan untuk perawatannya lebih sering, lebih rutin untuk perawatannya, dan pastinya untuk penggunaannya jangan dipompa terlalu sering melebihi dari kapasitasnya, itu juga berpengaruh. Oke ya, ini yang Marauder, ini yang Mauser. Kita lanjut lagi untuk ya ini harganya 1.990.000, ini harganya 1.600.000. Untuk yang varian dari Mauser ini yang banyak. Untuk variannya yang Mauser OD32 sama 28 itu ada yang magazine, ada juga yang single shot. Kalau yang single shot itu yang OD28 1.500.000, yang OD28 magazine, yang 28 single shot itu harganya 1.500.000, 28 magazine harganya di 1.550.000. Kalau yang OD32 single shot dia harganya di 1.550.000. Kalau yang OD32 magazine dia harganya di 1.650.000. Oke ya. Untuk varian lebih banyak varian Mauser daripada Marauder. Saya lebih banyak menemukan yang Mauser daripada Maraudernya. Kita lanjut untuk unit yang selanjutnya, itu ada di unit. Oke lah, kita lanjut aja lah. Temu teman-teman. Nah, ini unitnya. Ini unit kecil ya. Itu unitnya. Ini bisa nasi dua Pak. RN. Oke, kita lanjut. Unit ini unit pista atau unit kecil. Saya nyebutnya pista biar gak kena. Oke ya. Ini unitnya unit pista. Jadi untuk penggunaan juga ya termasuk penggunaan yang nggak terlalu sering untuk tembakannya dikit untuk unitnya. Ini Benyamin Serbu 99 untuk unitnya, namanya ya Serbu 99 dari keluarga Benyamin. Untuk Benyamin total ada Benyamin yang ini, terus ada juga Benyamin Mauser, ada juga Benyamin Marauder, itu juga ada. Untuk unit ini pakai tabung OD38 unitnya ya. Pengisian tetap sama di 2.500. Untuk jumlah tembakannya nggak usah ditanyakan, pastinya dikit. Soalnya untuk unit dengan OD38 rata-rata untuk penggunaan sekalipun dia pengisian sama di 2.500, tapi kan untuk bagian dari botol penyimpanannya kan kecil.
Jadi untuk penggunaannya nggak terlalu banyak lah untuk jumlah tembakannya. Pengisian sama di 2500 PSI. Jangan lebih ya. Ini sekalipun tertulis di 2700 tetap sarankan di 2500 saja untuk pengisiannya. Bisa magazin untuk penggunaannya seperti ini. Untuk bagian dari spesifikasinya saya sengaja belum bahas, soalnya saya juga agak bingung mau dites apa saja untuk unit ini. Kecil soalnya, buat akurasi juga agak susah, karena itu nanti untuk pemasangan teleskop pastinya untuk bagian bidikannya nanti, karena kalau kita main gini juga agak nyetabilin untuk bagian tangan itu juga susah. Oke ya, untuk unit ini pakai magazin, bisa pakai magazin, bisa pakai single shoot ya, kayak gini ya buat single shootnya ya. Unit ini bisa dipasangin untuk teleskop, ukuran relnya itu ukuran 11. Ada juga untuk penggunaan cancel kokangnya itu di bagian sebelah kiri untuk unitnya. Cancel kokang kiri untuk bagian dari mini coupler juga ada di sebelah kiri. Terus untuk bagian dari manu tabungnya ada di depan. Ini untuk bagian dari panjang keseluruhannya itu di 40 cm. Dari ujung laras sampai ujung belakang sini yang sejajar dengan paling belakang di bagian gripnya. Dia panjang di 40 cm. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran untuk unit senapan angin kecil, airguns kecil dengan ukuran di bawah 30 itu tidak berani. Kita tidak berani menjualnya karena itu bahaya, lebih berbahaya daripada unit-unit yang ukuran-ukuran yang agak lebih panjang. Soalnya dari pengisian itu nanti juga beresiko, untuk bagian dari penggunaan pastinya juga lebih banyak disalahgunakan. Karena maka dari itu kita tidak menjual unit senapan kecil, unit mini dengan ukuran di bawah 30 cm. Oke, bisa digarisbawahi ya. Di bawah 30 cm kita tidak menjual karena kita lebih takut unit itu disalahgunakan ya. Sekalipun untuk unit yang besar ini bisa disalahgunakan juga, tapi lebih rawan untuk unit yang kecil karena kejadian-kejadian kejahatan kan lebih banyak menggunakan barang kecil kan daripada yang barang-barang gede kayak gini. Ya, sekalipun ada juga, tapi kan lebih banyak yang kecil. Oke ya. Untuk unit ini pakai laras ukuran 30 cm untuk larasnya. Ini pakai laras OD-nya, OD kecil. Pakai sama ukuran dari untuk bahannya sama dari bahan seamless. Untuk OD-nya ini. Apa ya? Ini OD-nya kecil. OD 13 untuk unitnya. Iya, ini OD-nya OD 13 untuk bagian dari larasnya. Jadi penggunaan juga bisa teman-teman gunakan tetap di kaliber 4,5. Oke ya. Untuk unitnya harganya 1.800.000 untuk unit yang kecil ini. Ya. Harganya lebih mahal karena untuk bagian dari bahannya dia pakai dural. Full dural untuk bagian penggunaannya ya, kecuali laras dia pakai seamless. Dan untuk grip dia pakai karet. Oke ya. Ini yang kecil. Dan kita lanjut lagi ke bagian monel. Kita juga ada lagi monelnya yang harganya di 1,5. Untuk monel yang harganya 1,5 sekarang tinggal di Maestro series. ST series sebenarnya ada, cuma powernya itu sekarang lebih gede daripada yang sebelumnya. Jadi buat penggunaan nanti teman-teman bisa pikirkan. Untuk irit lebih irit ini daripada ST. Untuk unitnya ini dia pakai tabung monel juga, ukuran OD 27. Laras dia pakai laras seamless, panjang di 60 cm. Penggunaan ini bisa digunakan buat buruan medium, bisa merambah juga ke big game, tergantung pilotnya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 track teman-teman untuk unitnya. Cocok, ringan untuk bagian dari unitnya. Sekalipun dia pakai tabung monel, ukuran di panjang laras 60, ini kalau diukur full, ini kisaran di 1 meteran untuk unitnya. Tapi dia termasuk unit yang ringan. Ini dari popornya sih yang berpengaruh. Popornya ini buat bahan kayunya itu lebih ringan tapi kuat untuk bagian popornya. Jadi berpengaruh juga. Soalnya yang ST sama New itu dia pakai popor dengan bahan kayunya itu yang lebih keras sih kayaknya. Jadi untuk bagian dari beratnya itu juga ngaruh. Sama untuk bagian tabungnya dia kayaknya ada lapisan lagi di dalamnya itu. Jadi lebih tebal bagian tabungnya. Untuk unit ini tabungnya itu sama, tebelnya di 2, lebih tipis dikit, 2,8 mili untuk tabungnya ini. Oke, pengisian sampai di 3.000 ya, 3.500 untuk unit ini ya. Oke, ini yang monel. Kita percepat saja soalnya sudah kaget banyak juga. Oke ya, kita lanjut. Oh, singkono sembedil nih. Oke, ini selanjutnya ada unit monel chamber kecil. Untuk warna popor ada yang hitam full. Kebanyakan hitam full sih.
Iya masang Iwo. Oke, kita lanjut ya. Untuk unitnya ini dia pakai tabung manual juga, D-nya 27. Untuk ketebalannya dia lebih tipis lagi di 2,6 sampai 2,8 lah. Hampir sama kayak unit yang Maestro series tadi. Untuk ukuran laras dia pakai ukuran laras 55. Jadi untuk berat nggak terlalu berat pastinya untuk unitnya ya. Untuk chambernya dia kecil, jadi untuk ledakan ini chamber kecil itu lebih ke bagian pernya sih yang tipis sebenarnya. Pernya nggak terlalu keras, jadi untuk bagian ledakan dari unit ini termasuk ledakan yang nggak terlalu gede juga, jadi lebih cocok penggunaan ke bagian penggunaan medium. Harganya 1.275.000 untuk unitnya ya. Dan untuk unit ini lebih cocok untuk penggunaan medium, jarak penggunaannya lebih saran di 30 sampai 35, 40 mungkin masih bisa ngatasi. Soalnya saya lebih sering untuk akurasinya itu di 30 sampai 35 untuk unit-unit yang kecil seperti ini. Oke ya, coba tracknya. 1, 2, 3, 4. Ya, di 4 track untuk unitnya. Bisa kita sesuaikan untuk penggunaannya. Untuk bagian railnya ini ukuran railnya itu ukuran 11, cuma dia modelnya itu yang agak tinggi dikit lah. Agak seperti kubah. Agak belenduk. Belenduk dikit untuk bagian railnya, jadi untuk penyesuaian dari penggunaannya nanti bisa teman-teman sesuaikan juga. Nggak semua cocok untuk bagian rail tele dengan model seperti ini. Tapi perlihatkan dikit. Nah, kelihatan ya, untuk buat rail tele seperti ini itu nggak semua mounting cocok, jadi penggunaan nanti teman-teman harus menyesuaikan dulu. Harganya 1.275.000. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi di harga 1.100.000. Unitnya ada dua sebenarnya, cuma tinggal ready satu saja di unit ini. Unitnya itu alpaka, ukuran standar, dan untuk penggunaan di jarak 30, 35 masih oke. 40 masih bisa. Dia pakai tabung kuningan, untuk kestabilan sangat bagus untuk unitnya. Cuma nanti kita juga sama untuk bagian dari mimisnya biasanya. Untuk penggunaan di jarak tertentu itu harus menyesuaikan juga. Ya, seperti unit-unit senapan angin pada umumnya. Unit ini pakai laras panjang 60, tabung kuningan OD25, maksimal pengisian di 2500 sampai 2700. Dalam tanda kutip kehati-hatian. Oke ya. Unit ini bisa teman-teman gunakan untuk medium untuk penggunaannya. Ini salah satu unit yang paling laris dan kita kehabisan. Ini terakhir. Ini juga mau saya akurasi tapi saya ambil sendiri. Ambil dulu di bagian belakang biar sempat saya buat tag. Terlanjur ditaruh packingan repot lagi nanti saya. Ada lagi sebenarnya di unit single shoot Kuningan Jawa. Untuk unitnya itu lebih kecil, berat lebih ringan daripada unit yang alpaka ini. Untuk beratnya yang single shoot Kuningan Jawa itu panjang dari larasnya itu 55, ukuran OD tabungnya itu 22. Terus untuk bagian dari unitnya itu sampai 4 track juga, cuma dia lebih kecil. Jadi untuk penggunaan juga cocok buat teman-teman yang pengen cari unit yang nggak terlalu berat, itu cocok untuk unitnya. Cuma itu nanti nyeting ke bagian setelan powernya. Nah, itu harus hafal, benar-benar sesuai lah untuk penggunaan. Jadi tiap penggunaan unit senapan yang model single shoot Kuningan Jawa itu ke bagian setelan powernya lebih disarankan, lebih diatur sesuai lah, biar bisa menyesuaikan. Soalnya saya nggak bisa ngomongin untuk unitnya itu seberapa untuk setelan powernya, karena beda unit beda juga untuk setelan powernya. Oke ya, ini yang satu. Terus ada lagi sebenarnya di Monel Rembol Monel itu 880.000, cuma kosong juga untuk unitnya. Rata-rata untuk unit yang 1 jutaan itu kita banyak orderannya tapi sampai kosong juga. Hari ini total ada 5 orderan, ada yang satu alamat, ada 2 juga kalau nggak salah tadi. Unitnya itu juga di Rembol Erik Monel, dan kayaknya kita baru bisa kirim. Ini untuk pembuatannya ini hari Sabtu ya teman-teman ya, jadi kemungkinan semoga-moga Senin kita bisa kirim untuk unitnya. Pengennya itu hari ini bisa langsung kirim, cuma unitnya itu sudah kosong, jadi nunggu dulu, inden dulu ya teman-teman ya. Terus untuk unit yang ini tadi saya hitung ada 4 pesanan, tinggal 2. Ini pun juga kita nyari-nyari dulu untuk unitnya, benar-benar nyari dulu di gudang. Kan alhamdulillah ketemu 2, tinggal 2 lagi. Terus tuh bagian single shoot kuningannya ini yang paling banyak dicari. Dari 4 hari yang lalu sudah banyak banget teman-teman yang mencari untuk single shoot kuningan, dan teman kita yang ada di gudang tadi itu tadi dia ngomong kosong, nunggu dulu untuk unitnya. Ini yang untuk unit PCP ya. Untuk bagian unit uklik yang harganya murah itu juga banyak. Mari kita ganti dulu ke bagian posisi yang satunya. Dan untuk unit uklik yang paling murah itu tak spill sedikit saja, soalnya untuk kategori murah di unit uklik itu biasanya mentok di 850.000 untuk unit uklik ya. Kalau di atasnya itu bisa dimasukkan ke ukuran sedang sampai mahal untuk bagian harganya. Itu yang paling mahal kita di harga 1,4 ada.
Untuk unitnya itu unit bullpup yang keliru, 1,4 itu di unit yang Gopul Night Fury itu 1,4, cuma unitnya kebetulan di etalase ini sudah kosong, sudah kirim semua. Untuk unit yang di bawahnya lagi ada yang 1,3 di unit bullpup yang magazin, uklik bullpup pumping magazin itu 1,3. Terus ada lagi di bawahnya itu di 1,1 ada di unit Zafan Veloz, ini yang pompa samping. Zafan kita ada dua model, yang pompa samping ini 1,1, kalau yang pompa bawah itu 900 pas. Untuk unitnya bisa dipompa sampai 40 kali ya, Zafan ini ya. Nah, sama saja, yang baik pompa samping maupun pompa bawah sama saja, sampai 40 kali bisa. Untuk penggunaan long, ini kalau pompa 3 segitu buat suaranya. Untuk bagian dari yang long, penggunaan yang jauh ya, jarak jauh itu biasanya lebih digunakan ke bagian Zafan untuk unitnya. Terus untuk unit yang di bawahnya lagi ada yang 950 tapi masih kosong. Unitnya Jawara V5 itu kita kosong. Itu rencana mungkin nanti saya buatkan video lagi. Ada request juga soalnya. Terus ada juga yang harganya 900 di unit Zafan sama Tiger. Tiger sub Tiger kita di 950. Kosong kaunan gini. Terus untuk bagian dari unit yang 900 di Zafan pompa bawah, 850 di Garuda. Ini Garudanya. Ini ukuran untuk unitnya itu tabungnya baja ya sekarang ya. Baja, terus ukuran dari larasnya ini di laras panjang 60 ya, 60. Untuk penggunaan larasnya di seamless. Cuma tabung dalamnya saja yang kuningan untuk unitnya ya. Tabung penyimpanannya kuningan. Ini bisa dipompa sampai 10 saja. Ukuran standar ya untuk pompaannya, ukuran pompa 10 dan untuk penggunaan di jarak 30-an ke atas masih oke untuk unitnya. Visir di bagian depan untuk bagian visir belakangnya, jadi seumpama teman-teman nanti pengen pasang untuk bagian teleskop nggak perlu ngelepas visir belakangnya. Ini harganya 850, terus ada AC harganya 650. Oh iya, Barata juga ada sebenarnya, cuma ini tinggal Barata yang long biasa ini. Yang long biasa di 800. Barata ada 3 model, long, standar, long sama super long. Standar di harga 750, kalau yang long di harga 800, super long di 850. Oke ya. Itu yang Barata ini untuk tabungnya kuning baja teman-teman. Tabungnya pakai baja. Untuk bagian larasnya dia kuningan. Kuningannya bagian laras sekarang untuk bagian dari Barata. Kalau dulu itu banyak banget, hampir rata-rata di 25 itu kalau dulu ya unitnya itu dipakai kuningan semua. Tapi untuk sekarang rata-rata pakai baja. Ya pun juga kurang tahu. Oke ya. Untuk bagian Canon, oh ya Canon kita ada beberapa model. Ada yang 808 harganya 1.600.000 atau 1.800.000 ya. Ini yang ada sudah set sama teleskop. Terus untuk bagian Canon yang ini yang 737 di 975. Kalau yang Canon 747 ada dua. Ada yang harga 1,1 di 747 short, 747 kecil. Yang 747 long, yang ini dia itu harganya di kelihatan nggak? Moga kelihatan ya. Untuk harganya yang 747 long itu dia di harga 1.250.000 untuk yang Canon 747 yang long. Terus untuk unit yang harganya di bawah 650 yang 650-an ada AC sama Innova Long untuk unitnya ya. Ini AC ini termasuk unit yang bisa bagus banget. Ini sudah full besi semuanya. Maksudnya besi baja. Ini unitnya baja, laras baja untuk bagian chambernya ya patri. Beda sama unit yang Innova. Kalau Innova itu dia kan pakai model triangle atau segitiga atau yang berapa ya namanya ya? Yang segitiga lah. Prisma. Ya rumahan modelnya ya. Itu dia harganya di 650 yang long, yang short, yang standar itu di 600. Kalau yang lebih murah lagi di unit Innova Mini harganya 500.000. Oke, panjang buat videonya ya. Oke, segini saja teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang lagi. 40 menit ya. Terima kasih, ditunggu buat pesanan selanjutnya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen pesan untuk unitnya, terima kasih yang sudah pesan. Kita perlihatkan sedikit. Ini yang sudah di packing. Nah, itu buat unit yang sudah dipesan. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang request juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.